Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mapatnunggu, SPD MKP, dengan NUPTK 156 077 067 113 0323. Saya merupakan dosen pada program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya akan menyampaikan gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kebijakan Publik dengan kode mata kuliah IPO 113323. Mata kuliah Kebijakan Publik merupakan mata kuliah program studi dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan kemampuan analitis kepada mahasiswa mengenai proses kebijakan publik, mulai dari bagaimana suatu persoalan didefinisikan sebagai masalah publik, masuk dalam agenda kebijakan, dirumuskan, diimplementasikan, hingga dievaluasi. Dalam penyusunan pembelajaran, mata kuliah ini mengacu pada keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa untuk menguasai analisis kontekstual politik Indonesia, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mampu menyampaikan gagasan secara sistematis, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan capaian tersebut, mata kuliah ini memiliki 2 CPMK utama. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kebijakan. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan praktek pendefinisian dan perumusan masalah publik. Untuk mencapai capaian tersebut, materi pembelajaran disusun secara bertahap. Pembelajaran dimulai dari pemahaman mengenai definisi dan ruang lingkup kebijakan publik, definisi masalah publik, berbagai pendekatan dan model kebijakan publik, serta proses kebijakan publik. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari tahapan kebijakan publik yang mencakup identifikasi dan perumusan masalah kebijakan, agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi, serta perubahan kebijakan publik. Pada tahap akhir pembelajaran, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari melalui simulasi, proses mendefinisikan, dan merumuskan masalah publik berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode, yaitu ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, dan simulasi. Metode tersebut digunakan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep kebijakan publik secara teoritis, tetapi juga mampu melakukan analisis terhadap berbagai persoalan publik dalam konteks politik Indonesia. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui beberapa bentuk penilaian, yaitu observasi, portofolio, studi kasus, dan simulasi, yang bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep sekaligus menerapkan analisis kebijakan publik. Melalui mata kuliah kebijakan publik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami kebijakan publik bukan hanya sebagai produk pemerintah, tetapi sebagai suatu proses politik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan dinamika dalam masyarakat. Demikian gambaran umum mengenai desain pembelajaran mata kuliah kebijakan publik. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang menggambarkan implementasi materi, metode, dan strategi pembelajaran sebagaimana dirancang dalam rencana pembelajaran semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Minggu lalu kita sedikit bersantai karena hanya membahas tentang kontrak belajar. Nah, hari ini sebenarnya adalah materi yang salah satu materi yang saya sangat
karena dalam materi kebijakan publik itu sebenarnya kebijakan publik itu adalah materi yang sangat teknis, karena kebijakan publik itu disematkan istilah terapan disiplin ilmu sosial terapan kayak hukum seperti hukum. Tapi pada pembahasan kali ini pembahasan kita agak sedikit lebih filosofis, karena kita akan membahas tentang esensi dari masalah atau problem sebagai basis material dari kebijakan publik. Nah, sebelum saya mulai perkuliahan kita, saya akan persilakan kepada kawan-kawan untuk mengisi absensi di silakan, atau langsung bisa scan platform yang sudah saya sediakan. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan definisi masalah, terlebih dahulu saya akan mencoba untuk mencerminkan pandangan kita tentang sebenarnya masalah jenis apa yang menjadi fokus dari kebijakan publik. Nah, tapi dalam kajian kebijakan publik, tidak semua masalah itu menjadi fokus. Nah, saya akan mencoba untuk mencerminkan itu. Dan masalah itu terbagi menjadi dua. Setidaknya terbagi menjadi dua. Pertama adalah masalah publik dan masalah privat. Ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa itu masalah publik dan apa itu masalah privat? Jadi saya akan menjawab definisi secara umum mengenai masalah publik dan privat. Yang saya tangkap, masalah publik itu masalah yang menyangkut banyak pihak, sedangkan privat itu yang menyangkut diri sendiri atau dalam lingkup yang lebih kecil. Oke. Jadi asal usul kebijakan berkelindan dengan pengenalan masalah. Tidak ada kebijakan tanpa masalah. Tapi masalahnya ada masalahnya. Masalahnya fakta-fakta yang sebagai basis masalah ya. Fakta itu suatu hal yang benar-benar terjadi dalam experience kita, pengalaman kita sehari. Jadi basis masalah itu adalah fakta. Jadi masalah itu muncul dari fakta. Fakta lapangan itu tidak pernah berbicara sendiri. Oleh karena itu, fakta-fakta memerlukan penafsiran dari seorang penafsir. Karena ada kata seorang, artinya yang saya maksud adalah manusia. Tapi sekarang sudah ada subjek non manusia yang bisa menafsir, bakal lebih keren dari manusia itu sendiri. AI yang kalian pakai untuk nulis proposal skripsi atau untuk nulis tugas makalah dan lain-lain. Iya, ya. Artinya fakta-fakta memerlukan penafsiran dari seorang penafsir. Dengan kata lain, masalah harus didefinisikan, distrukturasi, diletakkan dalam batas-batas tertentu dan diberi nama. Ya, masalah itu harus diberi nama supaya bisa dikenali. Ya, definisi masalah itu harus krusial di dalam pembentukan kebijakan publik. Kenapa krusial? Ya karena itu akan mempengaruhi bagaimana isi kebijakannya. Kalau definisi masalah didefinisikan oleh orang yang tidak kompeten, itu bahaya. Yang pakai unintended consequences-nya itu akan besar pasti. Itu menurut para penganut teknokratik rasional. Jadi supaya rasional proses definisi masalahnya, makanya harus disusun oleh kaum teknokrat yang tercerahkan. Karena kalau tidak, pasti definisinya akan irasional. Kemarin ada pernyataan bahwa kebijakan A itu
dibuat karena wangsit, mimpi. Nah, itu kan kebijakan berbasis mimpi. Sekarang kan sudah ada konsep evidence based public policy atau kebijakan publik yang berbasis bukti. Jadi harus dilalui melalui proses penelitian, riset yang mendalam. Nah itu krusial, sangat krusial. Siapa yang mendefinisikan? Siapa yang mendefinisikan? Pertama kali mendefinisikan masalah sosial, ia akan membentuk term awal, di mana masalah tersebut akan diperdebatkan. Jadi definisi awal membentuk medan perdebatan. Nah politisnya di sini. Sisi politik dari kebijakan publik di aspek definisi problem atau definisi masalah adalah terjadinya perdebatan. Antara siapa? Antara berbagai pihak. Jadi sepakat pada suatu isu itu tidak berarti sepakat pada apa yang sesungguhnya menjadi masalah. Misalkan isunya tentang pelecehan seksual misalnya. Isunya sama, pelecehan seksual, tapi penafsirannya bisa berbeda. Yang satunya bilang ya, pelecehan seksual terjadi karena dipakai pakaian seksi gitu. Pakai pakaian yang mengundang birahinya laki-laki. Tapi di sisi lain ada tafsiran tidak begitu. Memang otaknya laki-laki yang kotor gitu, yang rusak. Karena banyak kasus yang menjadi korban biasanya pakai pakaian tertutup. Bahkan di Arab Saudi yang pakai cadar pun diperkosa, dilecehkan segala macam. Kenapa berbeda kira-kira? Kenapa bisa terjadi perbedaan definisi masalah pada satu isu yang sama? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa terjadi perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan suatu isu yang sama untuk memframing sebuah masalah? Karena perbedaan cara pandang. Memiliki data yang sama tidak berarti memiliki cara pandang yang sama terhadap data tersebut. Dan cara pandang ini sangat bergantung pada paradigma, konsep, kerangka teori, cara pandang yang kita gunakan. Masalah berjalin berkelindan dengan persepsi, dan persepsi adalah perihal konstruksi. Jadi persepsi kalian itu dibangun. Nggak ada persepsi yang muncul tiba-tiba. Ada nggak tiba-tiba teori tiba-tiba nyemplung dalam otak kalian secara otomatis gitu? Nggak ada. Jadi bangunan teori dalam kepala kalian itu selalu dibangun melalui proses konstruksi itu. Proses konstruksi itu kalian dapatkan melalui proses pendidikan dalam kelas, dalam organisasi, kajian dan segala macam. Sehingga mendefinisikan masalah adalah bagian dari masalah itu sendiri. Nah itu, mendefinisikan masalah adalah bagian dari masalah itu sendiri. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa kira-kira? Kenapa mendefinisikan masalah adalah bagian dari masalah itu sendiri? Ada yang bisa memberikan pandangan? Karena salah definisi salah menyebabkan banyak masalah kayaknya. Ya benar. Tapi di sisi lain juga karena dia menimbulkan perdebatan. Perdebatan itu masalah ya? Karena belum ada konklusi di situ. Belum ada kesimpulan. Oleh karena itu politik muncul di dalam perdebatan itu. Politik muncul karena kita tidak memiliki persepsi yang sama atas hakikat dari suatu masalah. Dan demokrasi memberikan ruang terhadap perdebatan itu. Jadi demokrasi sebenarnya adalah menyediakan ruang bagi masalah-masalah itu, masalah perdebatan itu.
Di dalam demokrasi, perdebatan itu adalah tulang punggung. Tidak ada demokrasi tanpa perdebatan. Tapi dalam kebijakan publik itu masalah itu. Karena tidak ada konklusi. Ya, berkaitan dengan teori, setidaknya ada dua paradigma dalam melihat masalah. Dan saya kira kalian sudah dapatkan ini dalam metodologi penelitian. Pendekatan pertama adalah positivis. Yang kedua adalah konstruktivis. Ini dua pendekatan yang sering kali diperhadapkan di dalam ilmu sosial. Apa itu pendekatan positivis? Ada yang bisa memberikan pandangan pendekatan positivis itu apa? Positif, Auguste Comte, positivisme. Jadi positivisme itu atau positivis itu pendekatan yang diadopsi dari ilmu Arab ke dalam ilmu sosial. Asumsinya apa? Nah, seperti dengan alam, nature, itu masyarakat dianggap sebagai sistem. Masyarakat adalah sistem atau struktur yang mengandung unsur-unsur yang memiliki fungsionalitas yang saling terkait. Fungsi, ada fungsi. Sama kayak tubuh manusia. Tangan fungsinya menggenggam, mata fungsinya melihat, apalagi mulut fungsinya untuk ngomong, jantung memompa darah seluruh bagian tubuh, hati menyaring racun. Nah, masyarakat juga dianalogikan sebagai tubuh yang memiliki fungsi. Nah, di dalam pendekatan ini masalah ini disebut sebagai disfungsionalitas terhadap unsur tertentu di dalam masyarakat. Ini masalah sosial adalah fakta objektif dan terisolir dari penafsiran subjektif. Makanya dia disebut sebagai bebas nilai masalah itu. Sama kayak tubuh manusia. Kalau tangan kita tergilir, tangan kita bengkak. Salah siapa? Nggak ada yang salah. Karena itu adalah problem alami. Kanker misalnya. Kanker menggerogoti tubuh manusia sehingga menyebabkan gejala-gejala tertentu. Itu yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Karena kanker itu disebabkan oleh adanya mutasi genetik. Jadi masalah di dalam pendekatan positivis itu disebut sebagai fakta objektif yang sifatnya alamiah. Kalau dalam sains ya biologi, makanya dibahas nilai. Jadi kemiskinan itu nggak ada yang salah dengan kemiskinan. Karena itu sudah takdir, sudah tulangnya seperti itu, sudah kodrat. Sama kayak gaya gravitasi, hujan itu kodrat. Karena hujan kodrat, maka miskin juga kodrat. Nggak ada yang salah. Tapi kalau dalam pendekatan Marxisme misalnya, yang salah bourgeois, yang salah kapitalis. Kemiskinan disebabkan oleh si kapitalis. Tapi dalam pendekatan positif tidak begitu. Kemiskinan itu adalah suatu hal yang alami. Dia independen atau terisolasi dari masalah politik. Tidak ada hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Kemiskinan itu. Kelaparan misalnya, kelaparan itu masalah alami, sama kayak dunia hewan. Di dunia hewan ada yang punah, spesies yang punah itu bukan salah siapa-siapa, memang karena dia gagal. Gitu. Dia gagal dalam proses seleksi alam. Dia terus dari dalam ilmu sosial, namanya Darwinisme sosial. Darwinisme kan dalam ilmu biologi, kemudian diadopsi dalam Darwinisme sosial, Spencer itu. Kemudian muncul istilah the survival of the fittest. Hanya orang yang kuat yang bertahan di dalam hukum alam atau seleksi. Orang miskin, orang mati kelaparan, dia gagal katanya. Gagal dalam proses seleksi alam. Yang salah siapa? Yang salah dia. Karena gagal dalam proses seleksi alam. Jadi nggak ada hubungannya dengan relasi kekuasaan, politik, kemiskinan struktural dan segala macam. Karena bagi mereka kemiskinan itu bukan struktur,
struktural, tapi natural. Ini nggak ada yang salah kata si positivis itu. Jadi masalah sosial pada dasarnya adalah disfungsionalitas. Tadi kan disebutkan kalau masyarakat adalah sistem atau struktur yang mengandung unsur-unsur yang memiliki fungsionalitas. Jadi ketertiban sosial itu ketika fungsinya berjalan dengan baik. Dan masalah sosial itu terjadi ketika terjadi disfungsionalitas. Dalam pandangan positivis, masyarakat itu dianalogikan sebagai tubuh anatomi. Jadi kalau ada tubuh yang terganggu, maka dia harus diperiksa. Siapa yang memeriksa? Si ilmuwan sosial. Jadi masalah sosial adalah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Kata pendekatan positivis, kemiskinan, kelaparan, pertumbuhan penduduk, dan lain-lain sebagainya, itu keniscayaan dari mereka. Sama kayak hujan. Hujan tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Tapi cara kontrolnya beda-beda. Ada yang pakai rekayasa cuaca yang sifatnya saintifik, ada yang pakai dukun gitu. Pendekatannya berbeda, tapi sama-sama teori. Tapi ada teori yang saintifik, ada teori yang sifatnya non saintifik, tradisional. Jadi masalah sosial adalah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan. Namun ia dapat dikontrol dan dikendalikan melalui intervensi pengetahuan ilmiah. Contohnya, kelaparan. Bagi pendekatan positivis itu nggak bisa kelaparan dihilangkan, tapi bisa dikontrol dengan cara apa? MBG. Gitu. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali itu tidak bisa dihilangkan karena kecenderungan alamiah dari proses reproduksi manusia, tapi bisa dikontrol lewat apa? KB, 2 anak. Jadi masalah sosial diandaikan masalah patologis dalam tubuh manusia, disfungsi pada organ-organ tubuh, dan ilmuwan sosial adalah dokternya. Analoginya begini, problem sosial dipahami seperti patologi yang perlu didiagnosis. Nah itu pandangan positivistik. Jadi pendekatan ini berperan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang disfungsional dalam masyarakat, mengembangkan pengetahuan tentang problem, dan menganalisis sebab-sebabnya serta menawarkan cara pemulihan. Respon kebijakan harus menjadi kontrol efektif dari derajat penyimpangan tertentu agar tertib sosial tetap terjadi. Yang kedua adalah pendekatan konstruktivis. Berbeda dengan yang awal, kalau dalam positivistik masalah adalah hal yang bersifat alamiah, sementara itu pendekatan konstruktivis menganggap bahwa masalah adalah konstruksi. Ya, masalah sosial pada dasarnya adalah konstruksi sosial yang sifatnya subjektif. Tadi positivistik bersifat objektif, fakta objektif. Ini subjektif. Karena ada subjek di situ. Subjek sebagai subjek sejarah, subjek historis yang membangun, mengkonstruk, yang memaknai. Ini sangat kualitatif. Jadi masalah sosial dikondisikan oleh struktur yang dikonstruksi melalui relasi kuasa. Ada hubungan kekuasaan di dalam society. Jadi siapa yang membangun struktur di dalam relasi kekuasaan? Ya tentunya mereka yang berkuasa. Jadi realitas sosial adalah realitas yang dikonstruksi atau produk dari persetujuan mayoritas atas sebuah nilai yang diyakini. Dan Chomsky menyebut ini sebagai hegemoni. Kaum positivis menyebutnya sebagai
hukum alam. Ya, Gramsci menyebut sebagai hegemoni, hal yang seolah-olah bersifat kodratik, tapi sebenarnya adalah konstruksi. Karena dia dikonstruksi, artinya bangunan itu bisa dirobohkan. Karena bangunan sosial adalah konstruksi yang bersifat politis, artinya bangunan tersebut bisa dekonstruksi. Orang sosiologi menyebutnya sebagai perubahan sosial, social formation. Aktivis menyebut sebagai revolusi. Nah, orang-orang konstruktivis ini yang kemudian memperluas cara pandangnya dalam pendekatan kritis. Sebenarnya ada 3 pendekatan di dalam ilmu sosial: positivis, konstruktivis, dan kritis. Nah, kritis ini lebih radikal lagi, karena bagi mereka akar masalah itu terletak pada struktur bangunannya. Karena akar masalah yang terletak pada struktur bangunan, maka kebijakannya adalah menghancurkan strukturnya, kemudian dibangun lagi dengan struktur yang baru. Nah, itulah yang disebut sebagai revolusi. Ya, materinya sudah selesai ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan terkait materi kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini kalian malu bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas individu yang kalian akan dimulai. Dan tugas kalian adalah melakukan analisis definisi masalah dalam kebijakan publik. Instruksinya, ini salah satu isu sosial atau kebijakan publik di sekitar Anda. Kemudian jelaskan bagaimana isu tersebut didefinisikan sebagai masalah, atau bagaimana kalian mendefinisikan masalah atau isu tersebut sebagai masalah. Jadi saya membebaskan kalian menggunakan teori apapun. Bahkan kalau kalian mau pakai teori konspirasi pun tidak masalah untuk mendefinisikan isu tersebut. Nah, tentukan apakah cara pandangnya lebih dekat dengan pendekatan positivis atau konstruktivis. Saya ingin kalian memframing cara pandang kalian melalui pendekatan itu. Apakah cenderungannya ke positivis atau konstruktivis? Terakhir, tuliskan rekomendasi awal respon kebijakan berdasarkan definisi masalah tersebut. Artinya apa? Dari definisi masalah tersebut, kalian tetapkan kira-kira kebijakan apa yang bisa kalian buat. Outputnya apa? 500 sampai 700 kata, 1 sampai 5 halaman. Dikerjakan secara individu, ditulis di dalam file Word. Ada pertanyaan tentang tugas sebelum kita akhiri? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih banyak. Ya, karena waktu kita sudah habis, materinya juga sudah habis. Perkuliahan kali ini kita hentikan sampai di sini. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.